Shadaqallahul Adzim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Pak Andri selaku bidang pembinaan. Terima kasih kesempatannya. Penulis buku Mas Joko, beliau meminta saya pas bedah buku yang sholat waktu itu memang berkesempatan tidak hadir. Alhamdulillah atas pertolongan Allah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Gelarnya juga banyak, Dokter Andes, ya, kelihatan sekolahnya udah lama, Dokter Andes. Joko Tetsuroso, SH, MH, MM, MBA. Rajin sekolahnya Mas Joko dalam biografi main belajar. Terima kasih, selamat atas buku yang sudah terbit ini, dan ini yang keempat ya. Moderator atau pembawa acara kegiatan, Bapak, Ibu, seluruh peserta kegiatan bedah buku, Bapak-bapak, kegiatan bedah buku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi menjelang siang hari ini, di hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat ya, dan sebentar lagi kita juga akan menghadiri dan temu, insyaallah Allah memberikan usia dan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah saum. Tentu itu semua bisa kita peroleh berkah pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat diminta membedah buku ini, saya secara pribadi sempat agak galau. Galaunya bukan apa-apa, karena ada orang yang sempat menulis dan menceritakan apa yang harus dipersiapkan ketika menghadapi bulan Ramadan. Dan tebel lagi, bukunya tebel. Ini dosen aja udah kalah itu. Ya, luar biasa Mas Joko. Dan bapak-bapak, kita tahu bahwa karya-karya hebat dan besar pun lahir dari sebuah proses yang salah satunya adalah berada di area pembinaan seperti ini. Tafsir Al-Ajhar yang ditulis oleh Buya Hamka itu terbit, ditulis oleh Buya Hamka ketika beliau waktu itu di penjara. Tafsir itu sampai hari ini adalah salah satu tafsir yang sangat berpengaruh dan legendaris. Ada tafsir yang bagus juga ditulis oleh Said Qutb. Tafsir fi Zilalil Al-Quran juga sama ditulis oleh Said Qutb. Siap enggak? Atau non Pak Andri? Atau non Pak Andri? Dukungan bantuannya. Saya ulang, tafsir fi Zilalil Al-Quran ditulis oleh Said Qutb, dan itu adalah salah satu tafsir yang sangat legendaris. Banyak karya, banyak produk-produk ilmu pengetahuan, kajian-kajian agama yang itu lahir dari sebuah proses perenungan diri, proses pembelajaran yang mendalam, dan itu dilakukan di mana para ulama, para ahli sedang melakukan proses pembinaan. Dan saya kira karya ini pun adalah salah satu contoh dari sebuah proses perenungan. Bagaimanapun sebuah karya hanya muncul ketika ada keinginan, tidak ada komitmen,
ketika ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh menghasilkan sebuah karya seperti ini. Buku ini sangat bermanfaat, jangankan untuk Mas Joko dan bapak-bapak yang ada di sini. Saya pun yang sudah mulai membaca-bacanya dari kemarin. Buku ini baru dapat kemarin, Mas Joko. Saya baca-baca, saya bawa gitu ya dalam perjalanan aktivitas saya kemarin, termasuk di rumah. Sehingga saya merasa, wah ini buku yang menggambarkan landscape sebuah proses pra saum, pelaksanaan ibadah saum, dan menjaga api. Menjaga apinya saum. Yang ini saya kira harus menjadi komitmen kita semua. Karena saumnya hanya sebulan, tapi harapannya yang dimintakan oleh Allah, yang dimintakan oleh Rasulullah adalah yang 1 bulan ini terduplikasi dalam bulan-bulan berikutnya. Dan Mas Joko sudah menuliskan praknya sampai terakhir. Saya ingin membacakan kalimat terakhirnya. Berapa banyak orang yang pada tahun lalu bersama kita salat tarawih, kini sudah berada di alam kubur. Mereka tidak lagi punya kesempatan, sementara kita masih punya. Bulan suci Ramadan akan datang, nikmati jamuannya dengan maksimal. Jaga adabnya, bawa pulang 2 oleh-olehnya, pahala yang melimpah dan akhlak yang berubah. Lalu jaga api itu tetap menyala. Jangan pulang dengan tangan hampa. Wah, ini kalimat yang sangat mendalam. Saya membayangkan Mas Joko ini alumni sastra, ya, karena ditulis dengan gaya tulisan yang puitis, ya, seperti ini. Dan tentu ini juga menjadi bahan perenungan untuk kita dari penulis. Di antara kita sudah puluhan tahun melaksanakan ibadah saum, lalu dapat apa? Kira-kira begitu. Sebenarnya ini adalah kritik ke dalam. Kita ini udah puluhan tahun saum, lalu dapat apa? Ya, padahal di dalam Al-Baqarah ditegaskan bahwa kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan saum, karena kita diharapkan menjadi manusia yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu saya suka merasa dengan ibu-ibu aja ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menggambarkan yang disebut takwa itu bertingkat. Jadi ada takwa grade 1, takwa grade 2, takwa grade 3. Meskipun di dalam Al-Quran tegaskan bahwa yang paling mulia di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi grade-grade-nya itu ada grade-grade. Dan proses itu tentu akan diperoleh melalui melaksanakan ibadah saum itu sendiri. Nah, kalau urusan itu nanti tentu khatib atau penceramah yang akan menyampaikan seperti apa. Tapi yang paling tidak kita dapat, ya, dan saya kira ini juga masukan untuk Mas Joko ke depan, sepertinya harus menulis buku tentang setelah kita saum, what next? Setelah saum mau apa? Nah, saya kira itu yang harus ditulis. Karena buku ini bicaranya tentang jamuannya. Jadi ada yang ganjal terakhir di Mas Joko. Ya. Ini kan ceritanya, buku ini cerita tentang sebagai jamuan ilahi, jangan pulang dengan tangan hampa. Ya. Tapi tangan hampanya itu kita pulang dari sebuah jamuan. Apakah dari jamuan itu kita belok ke kiri dulu, ke kanan dulu, atau lurus, atau langsung pulang ke rumah, itu cerita lain. Tapi setiap proses perjalanan itu butuh komitmen dan butuh konsistensi. Saran saya, nanti ada buku setelah Ramadan mau apa lagi, ya.
Itu saya bolehlah berkolaborasi dengan Mas Joko untuk itu ya, untuk menulis buku itu. Kenapa? Saya udah agak lama nulis buku. Terakhir itu nulis buku 2023, nulis buku Menuju Mulia, Menuju Bahagia, ditulis di penerbit Kuanta, divisi Islaminya Alex Media Komputindo. Ya, Gramedia. Saya nulis buku di situ. Sebenarnya adalah buku kumpulan tulisan saya di Republika. Jadi kalau Mas Joko dan bapak-bapak yang ada di sini ada yang menulis, rajin menulis karena cukup banyak waktu dan banyak perenungan, saya pun waktu itu menulis karena pengalaman personal. Nah, nanti saya mau cerita soal itu juga. Ya, jadi kalau buku ini kita dapat dan rasakan ada suasana emosionalnya, karena memang ditulis oleh seorang penulis dengan perasaan emosionalnya. Saya menulis di Republika secara rutin. Waktu itu adalah dalam rangka terapi, Mas Joko. Terapi bapak-bapak. Terapi apa? 2015, putra pertama saya dipanggil oleh Allah Subhanahu. Usia 9 tahun dan masih SD kelas 3 waktu sakit lalu dipanggil. Ada suasana yang begitu sulit ya. Kehilangan anak laki-laki itu sesuatu yang sangat sulit, tidak mudah. Dalam fase berikutnya adalah istri divonis tidak bisa hamil lagi. Jika dalam proses perjalanan saya dengan istri, kalau di kendaraan atau di rumah, saya selalu katakan, jikapun Tuhan tidak kembali menitipkan amanah anak kepada kita, semoga Tuhan menitipkan menantu yang soleh untuk kita. Karena saya punya anak perempuan yang kedua. Dan dalam proses terapinya itu yang saya lakukan adalah menulis. Sehingga waktu itu saya rutin menulis hikmah di Republika, pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman personal. Jadi kalau ada buku ini terbit, dan ini juga lahir dari pengalaman spiritual, saya kira itu cara kita untuk melakukan proses terapi, melakukan proses mengungkapkan ya apa yang menjadi kegundah gulanaan kita. Bapak-bapak saya tadi ngobrol, ada yang sedang menulis buku juga. Nah itu adalah cara kita untuk mungkin mengekspresikan apa yang ada dalam kedalaman dan kegundahan. Pak Menteri udah 3, luar biasa. 4 malah, proses ke-4. Ini luar biasa. Saya terakhir terbit ya 2023. Sekarang sudah 3 tahun nulis baru nambah, belum jalan. Biasa, urusan kayak gini-gini terus. Ya kan, Sabtu Minggu aktivitas di Muhammadiyah ke daerah, Senin Selasa ngajar, ada kerjaan konsultan juga di Jakarta, berbagai hal. Ya seperti inilah. Sempat nulisnya biasanya selesai sholat malam itu paling enak, ataupun selesai sholat subuh itu biasanya ini ya, kalau itu waktu yang pas, waktu yang nyaman. Tapi kembali kalau soal itu punya masing-masing punya pengalaman. Saya tidak tahu Mas Joko menulisnya kapan, apakah selesai sholat isya terus menulis, atau seperti saya tadi selesai sholat malam atau selesai sholat subuh. Itu biasanya ngalir. Dan kalau sudah mengalir, ini boleh cerita nanti penulis itu. Kalau sudah mengalir Pak, menulis itu, bapak-bapak merasakan, itu seperti menemukan satu kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan, satu kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan. Sampai kemudian saya sesadar-sadarnya, kenapa sih dulu para sastrawan itu suka miskin-miskin dan ini. Memang kalau udah nulis, gak punya beras di rumah pun gak ada masalah. Gak tahu itu ada perasaan apa ya, kebahagiaan yang sulit untuk itu. Apalagi ketika kita ketemu dengan ide-ide besar ya, atau gagasan-gagasan yang menurut kita ini sesuatu yang
di luar pemahaman kita ketika kita sudah baca lagi. Nulis, ngalir gitu, pas kok bagus banget ini. Walaupun seolah-olah kita menguji diri kita, tapi kan nanti diuji oleh gagasan-gagasan kita, apakah gagasan itu diterima di publik atau tidak. Dan ternyata menulis, mengungkapkan kegundahan hati adalah salah satu bentuk terapi. Begitu. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada yang belum memulai, mulailah, berproses. Karena saya kira itu bisa menjadi salah satu bentuk terapi, mengisi waktu, mengisi produktivitas. Ya, jangan kalah lah sama Pak Menteri sudah mau keempat, Mas Joko sudah keempat, ini yang lain juga semoga bisa ini. Biar saya nanti diundang lagi membedah bukunya. Itu. Nah, bapak-bapak, poin saya yang kedua adalah dalam gunakan pemahaman pengalaman kita tuliskan dan itu bisa kita sebarkan, dan proses penyebaran ini penting karena orang juga butuh pemahaman dan pengalaman apa yang kita alami. Ya. Yang mengujinya pasar, gak usah kita yang menguji, biarkan saja. Ya, yang namanya nulis ya nulis saja, gak ada pikiran, gak usah berpikiran apakah ini akan diterima atau tidak, karena sebuah gagasan adalah perlu disampaikan. Bahkan bahasa saya kalau saya ngasih pelatihan nulis itu, menulis adalah merayakan kebodohan. Karena setelah menulis kita sadar bahwa tulisan kita ada kekurangannya, ya kan? Kita bodoh juga sebenarnya ketika ya ini, tapi nggak apa-apa. Daripada orang-orang yang tidak punya karya, itu yang menurut saya jauh lebih. Jadi mari kita ekspresikan. Pak Iu, saya nggak bisa nulis, ya tuliskanlah apa adanya. Ya, saya juga kalau baca buku ini ya saya tidak usah mengkritisinya pakai pendekatan ilmiah, nggak bakal ketemu ilmiahnya kan begitu, ya kan? Ini lebih ke tulisan kontemplatif, ya kan? Karena tulisannya pun lebih agak nyastra-nyastra. Ya wajar, karena ini adalah bentuk kontemplasi dari seorang penulis, yaitu Mas Joko, tentang apa yang mengajak kepada kita semua mempersiapkan Ramadan. Bapak-bapak, yang ketiga, terima kasih Mas Joko mengingatkan kita. Karena bapak-bapak, Rasulullah itu tidak pernah lebih sibuk sahur, rajin sahur selain di bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Itu hadis sahih. Dikisahkan oleh Aisyah. Aisyah itu bahwa Rasulullah itu tidak pernah sibuk melakukan ibadah sahur sunnah ya tentunya, kecuali di bulan selain di bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Mas Joko mengingatkan kita, ayo bersiap menghadapi Ramadan yang insya Allah akan berlangsung beberapa hari yang akan datang. Bapak-bapak silakan menunggu. Kalau saya sudah pasti tanggal 18. Ya, kalau saya sudah pasti tanggal 18 akan dilaksanakan. Tanggal 17 malam kami sudah qiyamul lail. Kami sudah persiapan salat. Bapak-bapak nanti nunggu pengumuman ya seperti itu ya. Nah, tidak usah ribut, tidak usah, biarkan saja. Yang penting puasanya, bukan ributnya. Ya kan, mau tanggal 18 silakan, mau tanggal 19 silakan. Kalau nanti ini karena katanya kecenderungannya mungkin berbeda. Ya, nggak usah diperdebatkan soal itu karena tentu semuanya punya dalil dan argumentasi yang sah. Yang paling penting adalah melaksanakan ibadah salat, mempersiapkannya. Dan sekarang kita punya waktu beberapa hari mempersiapkan itu. Diingatkan oleh penulisnya, Rasulullah sudah mempersiapkan itu berbulan-bulan. Bahkan tentu dari semangatnya, ini adalah reduplikasi dari sahur Ramadan sebelumnya. Itu poin saya yang ketiga. Nah, makanya poin saya yang keempat adalah tadi mengingatkan kepada penulis buku untuk melanjutkan tulisan setelah sahur. Apalagi saya kira judulnya nanti boleh kita diskusikan ya, akan seperti apa. Atau jangan-jangan semuanya ikut menulis
buku satu bab diatur oleh Pak Jack, ya satu bab menuliskan itu. Ya, jangan bicara jelek dan bagus tulisan itu. Bapak-bapak kan tidak jadi mahasiswa S2, S3 ataupun mau jadi guru besar harus tulis yang benar, tapi mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran itu jauh dan dalam hati itu jauh lebih penting menurut saya. Jadi nggak usah, ini saya kalau nulisnya kayak bikin status di media sosial, nggak apa-apa, tuliskan aja. Ya, nah itu yang poin saya yang kelima adalah Bapak-bapak, Saum Al-Baqarah 183 adalah mendorong kita menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu dalam Al-Quran digambarkan sebagai manusia yang beriman kepada yang gaib. Itu di Al-Baqarah ayat 1-5 digambarkan beriman kepada yang gaib, melaksanakan ibadah sholat, berbagi ya kepada yang kurang mampu, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada hari akhir. Nah, tapi di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 digambarkan tambahannya. Nah, ini yang kemudian dilatih sebagaimana dikatakan dalam hadis, kalau ada yang ngajak kita berantem, jangan dilawan, tapi katakanlah aku sedang saum, karena saum ini adalah, betul dalam buku ini disebutkan, saum ini adalah ibadah yang sangat eksklusif, sebuah jamuan dari Allah. Tidak ada ibadah yang diterima langsung oleh Allah. Untukku, saum ini adalah untukku, begitu kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, selain ibadah saum. Berarti begitu sangat eksklusif, begitu sangat istimewanya. Ya, di situ juga dalam hadis yang di dalam Sahih Muslim itu ada dari Abu Hurairah. Ya, pertama, saum itu adalah untukku. Yang kedua, ketika ada yang mengajak berantem, kita jawab kita sedang saum. Yang ketiga, wangi mulut, bau mulutnya orang saum itu dalam buku ini juga disebutkan itu lebih wangi daripada kasturi. Yang keempat, orang saum itu, orang yang benar-benar saum itu sangat bahagia dan mendapatkan kebahagiaan 2 kali. Pertama, saat dia berbuka saum, kita ingat menyegerakan berbuka saum adalah sunnah, gitu. Dan saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang saum akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah saat dia berbuka saum. Kita semua merasakan itu kan ya. Tehnya aja terasa nikmat, air ininya aja terasa nikmat banget begitu ya. Itu kebahagiaan yang Allah berikan, Allah janjikan kepada mereka yang saum itu saat mereka berbuka dan saat bertemu dengan Allah, dengan kekasihnya. Karena saumnya adalah saum orang-orang yang khusus dan khusus, bukan saum orang yang awam. Oleh karena itu, mari kita berlatih untuk melaksanakan ibadah saum ini menjadi ibadah yang benar-benar kategori saum orang yang khusus dan khusus. Harus ada keinginan ke arah sana. Jangan awam terus. Kalau awam terus mah cuma lapar dahaga begitu. Nahan lapar dan nahan dahaga. Hanya bikin lemes saja. Tapi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas. Dan di buku ini juga diajak untuk mencapai saum yang sesungguhnya. Sehingga dalam buku ini ada interval H-7 di bagaimana mempersiapkannya, lalu memulai saumnya seperti apa, adabnya bahasa Mas Joko. Lalu di dalamnya digambarkan bahwa berbuka saum yang berbuka saum itu harus
didahulukan, diutamakan karena ini sunnah, dan dalam sahur itu ada keberkahan, dan kita diajarkan untuk sahur itu diakhirkan. Kita tertolong ada petugas ya mengingatkan gitu ya. Kalau dulu kan ya kita mungkin zaman Rasul ya dari Bilal lah, ada Bilal ya, dan ini yang kita dapat kabar kapan sahur itu berakhir. Nah, dalam buku ini juga disebutkan tentang bagaimana menikmati Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai proses pembelajaran dan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Tidak sekedar dibaca, tapi didalami, dikaji. Karena memang di bulan Ramadan itulah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, ya. Di bulan ini ya, Al-Quran di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Lalu kita juga diajarkan dalam buku ini, diingatkan dalam buku ini tentang bagaimana proses mendapatkan Lailatul Qadar, yang proses itu diyakini masyhur para ulama itu ada di 10 malam terakhir. Nah, ini yang harus kita ikhtiarkan. Bahkan setelah itu, selain Lailatul Qadar, kita juga diajarkan selesai Idul Fitri, lanjut 1 bulan berikutnya dicarikan 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, untuk melaksanakan ibadah saum sunnah yang fadilahnya, yang pahalanya itu sama dengan kita melaksanakan saum 1 tahun. Ini adalah rangkaian indah yang tentu harapannya adalah kita bisa menjaga kualitas kita, kualitas ibadah kita, kita bisa menjaga kualitas saum kita, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran. Saya ambil agak cepat-cepat karena saya harus lihat jam juga. Pertama, di dalam Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu digambarkan bahwa orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan ibadah saum sungguh-sungguh ketika dia mendapatkan derajat ketakwaan adalah orang yang selalu bersedia berbagi dalam situasi sempit maupun lapang. Jadi tidak harus nunggu kita punya, tapi dalam situasi tidak sempit pun kita harus berbagi. Yang kedua, mampu menahan amarah. Kan itu dalam hadis diingatkan, kalau ada yang ngajak berantem ya jangan melawan, bahkan katakan kesel, karena memang saum itu belajar untuk menahan amarah. Ya, kalau kita tetap marah, berusahalah untuk segera beristighfar dan wudu, kita tenangkan diri kita, istighfar, lalu kemudian wal'afina 'anin nas, memaafkan yang lainnya. Itu sesuatu yang berat, Bapak, tidak mudah. Ya, Bapak-bapak, memaafkan yang lainnya itu wal'afina 'anin nas. Dan orang yang bertakwa, orang yang berhasil melaksanakan ibadah saum dan menjadi bertakwa itu adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera memohon ampun dan tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Itulah kenapa takwa itu berderajat, karena itu. Karena kita potensial berbuat salah dan dosa, namun pada titik itu Allah mengingatkan, bahkan orang yang bertakwa aja bisa berbuat dosa, tapi Allah mengingatkan yang berbuat dosa, ketika dia memohon ampun kepada Allah, dia melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah, melakukan taubatan nasuha, Allah akan membukakan pintu taubat dan akan diberikan derajat takwa. Taubatan nasuha itu adalah kunci bagi kita juga untuk meraih ketakwaan. Dan tentu hanya Allah yang tahu apakah kita bertakwa atau tidak, tapi manusia juga akan merasakan ketakwaan kita ketika kita mampu memaafkan mereka, kita mampu menahan amarah, kita bersedia berbagi kepada sesama, tidak perlu saat kita lapang, tapi juga di saat kita dalam kondisi yang tidak mampu atau dalam kondisi yang sulit. Itu barangkali Bapak-bapak sekalian yang bisa saya kupas dari buku ini. Selamat atas terbitnya buku Mas Joko yang keempat, special edition dari Allah,
Jangan pulang dengan tangan hampa dari kegiatan ini. Mari bersama kita berkomitmen, jangan pulang dengan tangan hampa, agar kita benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.